Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Bigel di acara Bincang-Bincang Bigel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa, yang katanya anak muda yang ingin menyampaikan keresahan-keresahan di Kota Galang dengan Bang Adit. Manusia paling berani katanya di Kota Galang. Tidak juga. Pakai dulu hand sanitizer, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Bagus sekali. Ke tangan aja Bang, itu kayak orang pangkas. Oh iya, kira-kira punya pangkas ini Pak. Pangkas. Enggak, hand sanitizer nih, oke. AS ya. Bang Kami Adit, Bang Adit orang Galang ya? Ya Galang. Galang di mananya tuh? Lebih tepatnya di Galang Suka. Di Galang Suka. Oke, jadi mari kita mau bincang-bincang nih. Masalah keresahan-keresahan yang Tentang ada Galang ya? Tentang Galang. Kebanyakan kan orang tuh resahnya cuma di hati aja, gak pernah disampaikan. Benar. Iya kan? Benar. Nah, apakah kemarin mau nyampaikan itu? Apa aja kira-kira keresahan Abang? Banyak sih sebenarnya. Tapi yang menurut aku yang salah satunya itu bukan cuma aku itu yang ngerasa resah. Semua orang Galang ya? Mungkin mereka gitu juga. Iya. Terutama mungkin orang kampung aku gitu kan. Apa tuh? Ini sih. Banyaknya mungkin jalanan yang berlubang dan Jalan. kemudian kayak galian C. Jalan berlubang kalian sih. Galian C dan juga gundukan atau tumpuan pasir yang di pinggir jalan itu sangat membahayakan. Dari yang pertama dulu kita bahas. Bahas. Masalah jalan-jalan berlubang. Jalan-jalan berlubang. Itu kayak mana tuh tanggapan Abang lah sebagai anak muda Ya, yang sering nek Aku nggak bisa, kan? ya aku nggak bisa terlalu jauh nyampurin itu sih. Cuman keresahan aku tuh ketika naik kereta atau motor itu kan jalan yang kayak gitu tuh yang harusnya aku nyampe Pakam atau aku jalan ke Putaran Galang ini hanya temponya berapa menit? 15 menit misalnya. 15 menit. Gara-gara lubang Bisa jadi 25 menit. 25 menit. 10 menitnya ngorek-ngorek lubang. Iya. Gak dilewati ya? Enggak. Memang ada lubang dikorek-korek. Mana tahu dapat duit kan. Ya. Kadang abang Galang gitu suka buang duit di dalam lubang. dalam lubang. Tapi Bang bisa jadi mata pencarian juga tuh sekarang. Kita lihat di lubang-lubang itu. Enggak? Abang gak tes? Iya, rencana nih memang ada mau niat untuk gali-gali lubang juga kan. Kita gali. Gali dapatnya galian lagi kan. Mas. Itu dari masalah lubang. Memang semua sih Bang, aku dengar banyak orang yang mau nyampaikan masalah jalan-jalan yang harusnya ke Pakam misalnya bisa 20 menit. Gara-gara banyak kali lubang jadi 30 menit. Tapi gitu. Pondok Asem itu masih masuk Kecamatan Galang kan? Bisa kita bilangnya masih Masih lah. kan, Sini udah masih. masuk Galang. Itu menurut aku estetik jalannya itu. Estetik ya? Estetik karena kanan kiri rambungan kan gitu kan. Itu kalau dia dibuat sinematik itu keren itu. Jalannya pelan. Pelan. Sampai yang jatuh pun pelan itu. Gitu. Kayak reply. Iya, karena kemarin itu aku kejadian ada yang jatuh di situ. Oh iya. Kami tolongin. Dan dia tahu apa? Bang, aku kerja ini di sini Bang, kata dia. Lah kok bisa jatuh? Ya aku kerja di sini aja bisa jatuh, apalagi kalian katanya kayak gitu coba. Pekerja di sini. Iya, yang jatuh. tahu nggak yang kalau di pinggir jalan yang nanem-nanem apa yang ditutupin itu? Tanaman-tanaman apa Kan itu? sering tuh kita jumpai di Iya. sana. Nah, dia pun jatuh. Gitu. Padahal dia kerja ikut situ. Kerja kan? ikut situ. Dia hafal pada lubangnya. Iya, entah kerja di mana. Ada mungkin ada dinas sendiri gitu. Ya dan mungkin katanya Bang jalan-jalan lubang itu kedepannya dijadikan tempat untuk ngurus SIM. Iya, jadi gak usah jauh-jauh. Naik kereta situ atau gitu. Tempat wisata juga rencananya kata di situ. Kalau hujan. Kalau hujan. Pemancingan juga. Pemandian alam bahari. Galang berseri. Itu nggak ada hotel di situ ya. Tapi tempat tinggal abadi di situ ada di belakang itu. Ada lah, kan kuburan di belakang itu. Tinggal abadi selamanya. Iya kan? Memang resah memang gara-gara lubang. Itu jadi salah satunya yang buat ngerasa jalan itu. Karena apa? Bukan apa-apa. Kalau kita ke Medan nanti dibilang anak mana? Anak Galang. Lah yang jadi pertanyaan itu bukan galangnya. Iya. Yang mereka bilang, oh yang jalannya jelek itu. Iya, aku juga ngerasain kayak gitu. Kan kita kayaknya sebagai anak Galang, kok segininya gitu mereka nilai. Gitu. Mau dibela memang iya, kan gak gitu bisa kan. kita bela kan. Jadi mau kayak mana itu ngomongnya kan. Yang aku pernah tuh ke Galang sekali katanya. Yang diingat orang pasti yang jalannya berlubang-lubang itu kan katanya. Makanya untung sekarang ada jalan alternatif. Kalau kita mau ke Pakam atau ke Medan, kita bisa nggak lewat dari Pondok Asem, kita lewat dari Gunung Meriah. Iya. Gak setengah jam lagi kita ke Pakam ya. 1 hari itu bisa. 1 hari ya. Lain macet di Sipolangit. Belum lagi Sindah Banda Baru ya. Astaga, wisata tidak boleh dibawa pulang. Nikmati di tempat.
Pulang-pulang malah sakit bukan sehat. Gitu sih salah satunya. Iya, masalah-masalah lubang itu. Ditambah lagi apa tuh? Abu kalau udah panas tuh kan. Kalau abu sih memang mungkin mesti di mana-mana banyak abu lah. Tapi abu di sini tuh beda. Udah kayak vulkanik ya. Iya. Gunung nggak ada. Kita kayak nggak abu. perlu mau ke Pakem nih dari rumah, dari sini dari Galang udah mandi. Sampai ke Pakem, kita cuman nggak perlu pakai makeup lagi. Tebal udah. Tebal. Dikerok gini. Nyampe ke tempat di Pakem atau mau ke kafe kita di Pakem sana. Yang pertama kali kita cari itu cuma kamar mandi. Kamar mandinya mana? Juga. Cuci muka. Kalau enggak buka kita jangan belobangnya. Jalan belobang menyebabkan muka belobang. Muka belobang ya. Bahaya. Pulang-pulang jerawatan. Jadi itu keresahan memang yang banyak orang mungkin Bener. di grup anak Galang juga pasti itu resah semua lah. Iya. Kalau di grup anak Galang sih keresahan mereka bukan tentang kota Galangnya sih. Keresahan mereka tuh tentang aibnya orang gitu. itu di grup. Iya kan? Iya betul enggak? Di grup anak Galang. Aibnya orang tuh mereka membongkar gitu loh. Si A katanya. Mungkin Bang itu salah satu jalan biar cepat didapat gitu Bang. Iya bener, cuman kan gini loh. Ya aku salah satu yang ada di grup anak Galang juga ya. Ya mudah-mudahan kalau mereka tahu nonton video ini, aku bisa dikeluarkan. Aku gak ikut-ikut. Ya enggak, maksud aku mereka tuh yang gini loh, yang punya sangkutan ini si A sama si B. Kenapa yang dibawa-bawa keluarganya? Yang diposting itu mama sama bapaknya, sama adik-adiknya gitu loh. Yang punya sangkutan ini yang anaknya gitu. Tapi yang diposting orang tuanya. Iya, yang kenal ini. Itu kayak mana perasaan orang tuanya coba? Iya, Bang. Kalau dia tahu, ini kan aku katanya. Kok bisa kau posting gitu? Dibalas sama yang posting. Iya, kau suruh bayar itu uangku dilarikan anakku katanya. Kalau dibalas sama mamanya kayak mana? Berapa kok dilarikan duitnya? 100.000. 100.000 loh diposting keluarga. Oh, masih 100.000. Aku di surat tanah udah digadekan dia. Selalu pacaran juga. Iya. Kenapa? Mama rupanya korban juga. Mamanya korban. Tuh, afiliator jangan-jangan. Anak afiliator juga. Itulah. Oh iya, di Anak Galang gitu memang. Iya kan, banyak kan. Gitu Kak. Ya menurut aku unik-unik lah gitu. Memviralkan. Memviral-viralkan itu. Jualan-jualan online juga di grup Anak Kalau Galang itu positif. jualan online positif, nggak apa-apa. Mama aku juga nanya kemarin. Kayak mana tuh jualan-jualan online di grup Anak Galang? Berapa sewa lapak? Di Facebook gak pakai sewa lapak, aku bilang. Ada sewa lapak ya? Kira aja uang preman juga kan, karena jualan kan. Gak ada mak, aku bilang. Sewa online biasa aja udah, aku bilang. Ya. Kita tinggal posting-posting. Itu sih. Dari Lobang juga Anak Galang tadi. Iya, grup Anak Galang. Terus apa lagi nih Bang? Masalah gali-galian. Pinggir-pinggir jalan nih di Galang lagi marak-marak galian. Bener. Jadi ya buat pengusaha atau kontraktor yang punya bertanggung jawab atas galian itu, tanah itu, atau dia mau bangun rumah tapi nggak ada lahan untuk naruh tanahnya, ya coba dipikirin lah gimana caranya, entah pakai per polybag gitu kan. Pakai per polybag gitu kalau dia memang mau nimbun tanah. Jangan naruh tanah di setengah jalan. Iya gitu. Aku juga salah satu korban Bang. Iya kan? Di Jalan Galang Suka. Di Jalan Galang Suka kena. Ya kemarin kan ada galian di pinggir jalan. Jadi nggak tahu tanah bekas galian itu agak ke tengah. Kebetulan yang bawa kereta nih nggak tahu cemana ya kan, nggak nampaknya di situ ada apa? Aku dibonceng. Tabrak lah. Tuh berserak juga. Jatuh berserak gara-gara tanah kan. Bahaya kan. Makanya kalau memang dia itu tanah mau buat tanah itu tadi di jalan, kalau bisa full aja bagus di jalan. Iya. Jadi kabarnya kita jumping. Iya. Udah serasa kayak di JC kan. Jadi nggak perlu ke JC ya. Ya bener. Tiap rumah ada tanjaan. Wah, kebayang kalau naik KLX masih enak jumping di situ kan. Naik kap 70, batoknya goyang. Batok getar. Ban belakangnya tinggal belakang. Banku. Jadi itu sih, itu kan bahaya gitu. Iya bahaya. Jadi kalau bisa ya dipikirin lah sama-sama gimana demi keselamatan orang banyak gitu. Ya kalian salah juga sih bonceng 3 kalian katanya kan. Jangan dibuka juga. Itu udah udah diperhalus tapi cuma aku dibonceng. Karena posisi udah malam Bang. Lebih salah lagi kalian. Enggak, aku kemarin gak bawa kereta. Kebetulan ada kawanku lewat, nebeng. Pulang lah. Mana pulang ya udah nebeng. Orang tuh udah boncengan. Udah malam kan? Iya, nggak ada lagi kan. Nggak ada lagi, ya udah tarik 3 pelan-pelan aja kita. Aku bilang udah malam kok. Tapi walaupun tengah malam kau ini
Bisa juga langsung aja download TJ Online. Itu bisa. Masuk dia. Bisa. Ada TJ online ya. TJ Online bisa nanti apa ya, Bah? Bisa. Bisa kan? Bisa antar. Jadi nggak usah ragu buat teman-teman di sini ya kan? Kemarin kan belum masih lagi ada Kayak apa? promosi, Pak. Promosi iya. Untuk orang TJ online rekrut langsung. Jadi kendaraannya. Iya. Abang digendong. Ya itulah maksud aku. Lebih hati-hati lah kalau kita membuat yang kayak gitu, pikirin nasibnya orang juga. Karena kemarin ada beberapa minggu yang lalu, nggak usah kan dia itu gundukan tanah. Polisi tidur aja, bisa dia lompat ke polisi tidur yang selanjutnya. Jatuh, kecelakaan. Iya jatuh. Ya, tahu kan? Tahu. Itu tuh di Simpang di Galang Suka tuh, dekat masjid. Kayak kenal aku bang. Adik mau katanya ya? Adikku itu memang. Gak lama aku dia jatuh. Oh iya ganti-gantian memang. Iya, memang jadi Rutin memang Glenn ya. Tiga kami jatuh. Oh iya? Sampai jual sekarang kereta udah jual. Gak bawa untung ini. Oh iya. Sial kami sekeluarga kereta itu. Itu sih dari galian kan tanah-tanah. Atau tanahnya udah digali ditanam lagi ya kan. Tanam Jadi lagi. kan gak nampak bekas. Bener. Oh ini malah beberapa hari ini di Galang Suka tuh ada galian kabel. Ya, setiap malam kan. pengerjaannya. Sepanjang Galang dari apa itu Dusun 1 sampai ke Simpang Sekarang Masjid udah, itu. udah dekat stasiun. Itu galian tanah itu tapi untung mereka profesional sih. Profesional itu Tanahnya ada, itu ditanam lagi orang-orangnya. itu pun sayang nak gali. Iya. Angker kita sekeluarga. Enggak, tapi yang ini kali ini profesional bang, karena ada tandanya. Bener, ada dari tandanya. jauh nampak, lampunya nampak. Mereka juga pakai. Ya, ada yang jaga juga Pakai rame. Enggak, pakai cat ya. Nggak pakai apa sih namanya itu? Shadow. Nggak tahu lah aku yang pakai lampu itu kan. Oh gitu, iya, gitu jaga kan. parkir. Jadi Kayak itu, parkir itu. Iya, kemarin aku malam lewat situ. lewat ada. situ juga kan. Itu dari masalah lobang tadi ya kan, masalah afiliasi, orang tua masalah yang kalau ngelihat menantu masalah keluarga nih Pak ya. tidak usah itu nggak usah dibahas. Masalah keluarga usah dibawa dulu. Kemudian keresahan aku sih yang paling penting tuh jatuhnya lebih ke anak muda zaman sekarang sih. Oh iya, baru-baru ini Abang ngeluarin single. Aku dengar-dengar juga itu. Single apa nih? Ya, betul. Kan kau modelnya. Oh iya. Cemana kau? Aku model ya. Ya jadi buat kalian ya yang mau dengerin lagu single terbaru dari Bang Adit ada di channel YouTube Galang Media Project. Yang berjudul Bapakku Tukang Pompa. Bapakku Tukang Pompa. Orang buat lagu galau, lagu-lagu cinta. Ini lagu Bapakku Tukang Pompa katanya. Apa nih Bang inspirasi Abang buat lagu itu? Sebenarnya bukan bapakku yang tukang pompa, enggak. Tapi lebih aku tuh orangnya suka dengerin cerita orang, kemudian aku observasi. Bahkan aku jadiin lagu gitu. Jadi ada kemarin itu yang temen cerita bahwasannya bapaknya ini udah tua, anaknya udah besar juga gitu kan. Tapi hobinya tuh masih ya. Oh iya. Kayak gini. Apa tuh gini? Suka narkoba lah. Oh gitu. narkoba. Ya, jadi dia cerita, karena dia sering dibully dengan orang tuanya atau bapaknya yang kayak gitu tuh dia sering dibully. Imbasnya ke anak. Imbasnya ke anak kan kasihan juga kan. Iya. Dia sering dibully, nanti dia cerita bang, kadang aku nengok bapakku tuh kayak gitu bang di depan mataku bang. Aku gak diajak bang. Dia sedih berangkat diajak. Enggak lah. Kalah banget. Jaga ya. Ya dia tuh cerita gitu sharingnya. Kenapa aku suka buat lagu juga, ya udah aku jadiin lagu. Ya udah itu videonya kan kau. Iya, videonya. Ya, intinya yang dia tuh resah lah dengan orang tua yang kayak gitu loh. Banyak sih sebenarnya, bukan cuman dia aja, banyak dari anak-anak yang kayak gitu loh. Ya kalau pesan aku sih ya yang sifatnya kayak gitu tuh ya kita jangan sampai lah terlibat dengan hal-hal yang kayak gitu.